sekali, kemudian banyak ilmu. Kebetulan dulu saya kenal baik dengan beliau juga menghafal Quran, tapi sakitnya juga lama, dan beliau tidak bersedih di dalam sakitnya, di dalam ujian-ujian itu beliau tidak bersedih. Jadi kalau menurut saya, karena ada orang yang kadang-kadang bilang, wong kok diuji terus, ujiannya banyak, tidak selesai, pengen dosa ya gitu. Jadi kalau penangkapan saya, orang yang diuji banyak itu belum tentu karena kebanyakan dosa. Kalau orang yang dosa tadi, orang-orang yang sering bersedih apa-apa sedikit perkara, dia sedih berlarut-larut. Kemungkinan itu karena banyak dosa. Tadi banyak orang yang menyikapi ujian-ujian yang datang begitu kepadanya, tapi beliau sabar, beliau bahagia saja, dan beliau rasa ringan. Padahal orang yang di sekitarnya melihatnya itu ujian yang sangat berat, tapi yang menjalaninya itu enjoy saja, menyikapinya ya. Bicara tentang penyakitnya walaupun sudah sangat parah, ya sambil biu-biu, jelaskan juga sambil tidak terlalu beban berat. Apakah betul yang saya kenal seperti itu, Ustaz? Karena kadang-kadang ya tadi mendengar orang yang ngomong murid ke ujiannya wakil banget, gek dosanya kokean ya, ada yang berprasangka buruk begitu. Karena memang saya juga pernah ngaji bahwa kalau sesuatu musibah datang kepada kita, itu kita berpikirnya Allah sedang menegur saya. Untuk diri sendiri, Allah sedang menegur saya. Jangan sampai berpikir Allah mau meningkatkan derajat saya, tapi yang kita pikir harusnya Allah sedang menegur saya karena saya banyak salah. Gitu. Tidak boleh menghukumi ini adalah untuk meningkatkan derajat saya. Gitu. Tapi kalau untuk orang lain kena ujian, kita pikirnya Allah akan memuliakan kamu, akan mau mengangkat derajat kamu. Gitu. Jika kamu bersabar. Apa betul begitu, Ustaz? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ujian itu adalah sesuatu kepastian. Ujian adalah sesuatu kepastian. Siapapun, termasuk Nabi dan Rasul, itu ujiannya juga luar biasa. Jadi orang yang tanpa ujian itu sesuatu yang mustahil, tidak mungkin, karena ini adalah rumus pasti. Kata Quran, dalam Quran itu disebutkan am hasibtum an tadkhulul jannah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan engkau mengira akan bahagia, akan senang, akan dimasukkan ke dalam surga. Walamma ya'tikum masadhumul ba'sa, sebelum dikasih ujian terlebih dahulu. Jadi enggak ada orang yang senang tanpa diuji dulu, enggak ada. Orang yang masuk surga tanpa ujian, tanpa seleksi, tanpa testing itu enggak ada. Itu satu kepastian. Jadi kalau kita pengen bahagia, ya sebelum sampai kebahagiaan pasti diawali dengan ujian. Ketika kita pengen surga, jangan mengharapkan surga sebelum diuji terlebih dahulu. Nah, kalau kita di dunia kemudian didatangkan ujian, nah itu baru kita bisa mengharapkan surga atau kebahagiaan. Jadi jangan pernah kemudian kita doanya supaya enggak diuji oleh Allah. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah. Masadhumul ba'sa, akan ditimpakan, diujikan adalah ba'sa, kesusahan, kerupekan, kesempitan, wadhar, dan sesuatu yang bahaya. Ya, sempit, sesuatu yang bahaya. Sempit itu yang macam-macam. Sempit ekonomi,
sempit pikiran, sempit hati, rasanya sumpek, itu juga ujian. Jadi dipahami bahwa semuanya itu ujian, dan ini kepastian masat humul ba'sa wadhar wazulzilu, bahkan kegoncangan yang macam-macam. Kegoncangan alam semesta ini berupa gunung meletus atau gempa bumi dan lain sebagainya, itu kan goncang, atau kegoncangan jiwa karena banyak problem permasalahan di dalam diri kita, keluarga atau masyarakat, sehingga hatinya itu jadi goncang. Ini kan zulzil wa zulzilu. Ini satu kepastian yang nggak bisa dielakkan. Masat humul ba'sa wadhar wa zulzil. Bentuknya macam-macam. Mungkin bentuknya saja yang beda antara kita. Ada yang mungkin diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan ekonomi. Tapi kan semuanya zulzil. Sakit ya kadang-kadang hati kita gundah gulana, rasanya goncang. Atau jabatan pas turun itu juga rasanya goncang kalau nggak dipersiapkan. Namanya zulzil. Hatta yaqular rasul, sampai pun rasul pun demikian. Walladzina amanu, juga orang yang beriman juga demikian. Jangan kemudian menganggap bahwa kalau sudah iman atau sudah jadi nabi, rasul atau kekasihnya Allah terus nggak diuji. Nggak ada orang yang tidak diuji. Hatta yaqular rasul walladzina amanu. Bahkan sampai rasul dan orang-orang yang beriman ketika diuji dengan sangat-sangat luar biasa itu, Nabi mengatakan, mata nasrullah, ya Allah, kapan pertolonganmu akan datang? Ini Nabi loh. Nabi ketika diuji dengan perkara yang sangat berat itu pun sampai mengatakan, ya Allah, kapan pertolonganmu akan datang? Apalagi kita kadang-kadang yono sambate bareng. Nah, itu masih wajar. Nabi saja mengatakan, ini di Quran, diabadikan dalam Quran, Nabi mengatakan, mata nasrullah, ya Allah, kapan pertolonganmu akan datang? Ya, kalau masih dalam tahap ini masih wajar, manusiawi. Tapi yang tidak wajar adalah kemudian menyalahkan suudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan merasa, ya Allah, saya sudah amal banyak kok masih diuji terus. Seolah-olah kalau sudah ngamal bebas ujian. Nah, enggak benar. Nah, makanya Imam Athaillah As-Sakandari itu ciri dari orang yang bergantung kepada amal, bukan bergantungnya kepada rahmatnya Allah. Kata Imam Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Ciri orang yang gantung kepada amal, seolah kalau sudah amal bebas gak diuji oleh Allah. Itu apa cirinya? Nuqsanur raja, akan berkurang pengharapannya. Kemudian suudzon sama Allah. Ini munculnya. Inda wujudiz zalal, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya nggak boleh. Ya kalau tadi jemaah, ya Allah, kapan pertolonganmu akan datang? Ini masih wajar. Tapi jangan sampai suudzon sama Allah. Jadi tetap bersyukur. Jadi Nabi dan orang yang beriman pun sampai begitu, mata nasrullah. Maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah wahai Rasul, pertolongan Allah itu sungguh amat sangat dekat sekali. Karena apa? Pertolongan itu ada dalam hati kita. Kalau kita nerima apa yang menjadi keputusannya Allah terhadap kita, apapun bentuknya, apapun beratnya, itu rasanya ya santai-santai aja. Karena tadi sering digambarkan kalau air satu gelas dimasukkan garam 1 sendok, kira-kira rasanya apa? Asin. Tapi coba medianya diperbesar. Jadi airnya ditambah, medianya ditambah 1 baskop. Masih sama, dimasukkan 1 sendok
garam. Rasanya gimana, Bu? Sudah agak beda. Apalagi kalau medianya diperbesar lagi. Meskipun ditambah 5 sendok garam, garamnya sudah tidak terasa lagi. Karena apa? Karena medianya diperbesar. Itulah hati kita. Kalau hati kita itu sempit, ujian kecil saja rasanya sumpek. Gini Bang. Rasanya sumpek. Tapi coba sebesar apapun ujian, tapi kalau hatinya tadi luas menerima keputusan Allah, ujian sebesar apapun gak akan terasa. Itulah yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Diuji oleh Allah, hartanya habis, keluarganya juga, kemudian sampai dirinya bahkan tubuhnya sendiri diuji dengan penyakit yang luar biasa. Tapi karena husnuzon sama Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur, hatinya lapang, semua ujian itu enggak ada artinya sama sekali. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa duka, tidak ada rasa khawatir. Karena apa? Ya ini sudah keputusan Allah. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi bahwa ujian itu adalah sesuatu yang menjadi kepastian hidup kita. Yang paling penting adalah kita syukur, tawakal kepada Allah, ikhtiar sebisanya. Insya Allah kita termasuk orang yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sabiqum bil khairat, yang akan dimasukkan ke dalam surga yang tidak ada lagi kesedihan. Saya kira itu cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtaimi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar